Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadafa Naufal Aleriansyah dari SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Pada kesempatan hari ini, saya berdiri di hadapan para dewan juri mendukung penuh mosi perdebatan, yaitu dewan ini mendukung secara penuh peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Dewan juri yang terhormat, saya berdiri di hadapan para dewan juri dengan kesadaran yang penuh serta keyakinan yang kuat bahwa peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring adalah sebuah langkah revolusioner, strategis, dan juga mendesak demi masa depan pendidikan yang lebih inklusif, efisien, dan relevan dengan dunia yang terus berubah. Pendidikan tersier bukan hanya tentang mengisi ruang kelas fisik, tapi tentang memberikan ilmu pengetahuan kepada sebanyak mungkin orang dengan cara yang adaptif dan berkelanjutan. Maka dari itu kami sepenuhnya mendukung peralihan ini sebagai solusi jangka panjang, bukan sekedar respons dari pandemi COVID-19. Sebagai dasar hukumnya adalah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan akses pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa adanya diskriminasi dan melihat siapa dia dan latar belakangnya apa. Didorong pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 40 ayat 2, yang berbunyi, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh untuk menjangkau peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka secara penuh. Ini menjadi pendukung di mana pendidikan dapat dilaksanakan secara daring untuk mempermudah akses layanan pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan juga kapan saja. Banyak orang yang beranggapan bahwa dengan penerapan pendidikan secara daring ini merupakan satu penurunan kualitas dari pendidikan, atau bahkan ada yang beranggapan bahwa ini adalah metode untuk menggampangkan serta menghilangkan budaya mandiri dari calon pelajarnya. Namun pada faktanya adalah dengan penerapan pendidikan secara daring dapat menghilangkan hambatan geografis, fisik, dan juga ekonomi. Mungkin orang hanya beranggapan bahwa online atau secara daring ini merupakan bentuk dari penurunan kualitas. Namun mereka tidak melihat apa di baliknya, apa yang menyebabkan terjadinya pendidikan secara daring ini. Karena pada faktanya yang tadi sudah dikatakan bahwa dengan pendidikan secara daring dapat menghilangkan hambatan geografis, fisik, dan juga ekonomi. Banyak orang yang terhambat secara geografis dan juga ekonomi. Sebagai studi kasusnya adalah Open University di United Kingdom yang telah menerapkan pembelajaran secara daring jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Program-program dari Open University berhasil menjangkau mahasiswa dari pedesaan sampai ke negara lain yang masih berkembang dan juga kesulitan dalam akses pendidikan. Sehingga saat ini mereka telah memiliki kurang lebih 180.000 mahasiswa aktif dari berbagai negara. Dengan mayoritas mahasiswanya yang merupakan pekerja dengan waktu yang minim dan juga uang yang terbatas. Maka dari itu, Open University merupakan salah satu opsi bagi mereka yang terkendala pada hal-hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan daring menjadi pintu pembuka pemerataan kesempatan pendidikan bagi tiap kalangan. Dilanjutkan pula bahwa banyak sekali pekerja yang terkendala pula dengan biaya dan juga waktu. Dengan adanya pendidikan tersier secara daring ini menjadikan satu opsi bahwa pendidikan konvensional yang pada umumnya membutuhkan biaya yang tinggi, di mana membutuhkan biaya mulai dari biaya akomodasi, uang kuliah, tempat tinggal, makanan, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Pendidikan daring merupakan salah satu opsi di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat ditekan dan juga lebih efisien terhadap keuangan dari setiap individu. Maka dari itu, dengan diadakannya pendidikan secara daring, maka pelajar atau mahasiswa yang terkendala dengan biaya dan juga waktu akan lebih teringankan. Kebijakan ini merupakan satu langkah efektif karena pemanfaatan secara maksimal penggunaan teknologi masa kini pada sistem pembelajaran daring merupakan salah satu pemanfaatan yang efektif dan juga merupakan salah satu solusi terbaik dalam revolusi menuju ke pendidikan secara digital. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan secara daring hanya sekedar Zoom, Google Meeting,
dan sebagainya. Namun nyatanya saat ini sudah banyak sekali program pendidikan yang diciptakan untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh ialah sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan untuk pelajar mengumpulkan tugas dan mendapatkan timbal balik secara langsung, real time. Dan mendapatkan timbal balik secara langsung. Ujian yang terkontrol sampai media untuk diskusi antar pelajar. Selain itu, dengan adanya pendidikan secara daring dapat memaksimalkan penggunaan kualitas yang bertambah, di mana program tersebut memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk melihat apa yang dijelaskan oleh pengajar secara mendetail dari mana saja. Selain itu, pendidikan secara daring akan relevan terhadap dunia kerja modern yang membutuhkan pertama disiplin yang mandiri, kedua komunikasi daring, serta ketiga penguasaan teknologi. Sebagai contoh adalah software developer yang merupakan pekerjaan yang bertanggung jawab atas seluruh siklus perangkat lunak. Pekerjaan ini dulu hanya bisa dikerjakan di satu tempat, namun saat ini dengan mudahnya internet, pekerjaan ini dapat dilaksanakan di mana saja asalkan ada internet. Sama seperti pendidikan daring, kita akan dipermudah untuk mendapatkan pembelajaran dari mana saja dan kapan saja asalkan ada internet. Selain itu, dengan relevansinya terhadap dunia pendidikan, karena dengan terbiasanya mahasiswa dengan sistem daring, maka akan siap dengan realitas pekerjaan modern saat ini. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa penerapan sistem daring bagi pendidikan tersier dapat menurunkan kualitas pendidikannya. Namun ini adalah sebuah kebalikan, di mana nyatanya universitas ternama seperti Harvard dan MIT saat ini telah mengembangkan edX dan Coursera, di mana ini merupakan opsi untuk mahasiswanya agar dapat mempermudah untuk memahami pembelajarannya. Karena dengan rancangan kurikulum yang baik, kualitas pendidikan secara daring dapat mencapai atau bahkan melampaui kualitas dari pendidikan luring. Pendidikan bukan sekedar tentang ke kampus dan duduk di ruang kelas, namun pendidikan adalah soal bagaimana ilmu bisa sampai kepada siapapun. Saya Khadafa Raufal Aryansyah mendukung secara penuh mosi perdebatan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.